Halo semuanya, balik lagi ya dengan saya di Trader Adi. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas pergerakan IHSG dan saham-saham pilihan ya. Dan sebelum lanjut, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali. Karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung sendiri ya. Your money is your responsibility. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya seperti biasa. Untuk analisa kita kemarin banyak yang kena cut loss ya, tapi cut lossnya tipis-tipis teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah, trading emang begitu teman-teman ya. Cut loss itu kewajiban lah istilahnya. Yang penting cut loss-nya tipis, profitnya lebar. Itulah yang penting supaya porto kita terus bertumbuh. Itulah kunci kalau kita trading teman-teman ya. Oke, hari ini IHSG terkoreksi ya cukup dalam dan disertai distribusi asing teman-teman. Dan ini pun candlenya ya full merah tanpa shadow sedikit pun. But technically masih oke teman-teman ya. Karena ini belum breakdown dari minor trend line-nya ini teman-teman ya. Nah, kalau Senin IHSG break ini teman-teman, area 6038 ini di breakdown oleh IHSG, maka potensi IHSG selanjutnya bisa saja ke 5943 ya untuk penurunan IHSG selanjutnya. Oke, itu saja ya untuk IHSG. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham film. Oke. Nah, film ini sebelumnya udah pernah saya analisa teman-teman ya. Di channel ini saya pernah analisa. Di sini terlihat gagal break dari 440 ya. Dan saya sarankan antri di dekat-dekat 400 ya dengan stop loss di bawah 396. Nah, ini sempat nyentuh 400 teman-teman ya. Di besoknya ini sempat nyentuh 400 dan sekarang naik mencoba breakout lagi dari 440 teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang sudah entry di sini hold aja teman-teman ya. Target selanjutnya untuk film ini di sekitaran 500. Nah, kalau yang buat yang baru mau entry bisa tunggu film ini breakout ya, breakout dari 440. Kalau breakout teman-teman bisa ikutan buy, stop lossnya tipis aja ya, karena ini kan juga saham-saham istilahnya saham-saham gorengan lah, jangan biarkan risk kita terlalu tinggi ya. Oke, itu saja ya untuk film. Sorry teman-teman ya. Dan saham berikutnya adalah Cleo. Nah, Cleo ini cukup menarik teman-teman ya. Di sini downtrend line-nya ini di breakout dengan volume yang besar. Nah, hari ini turun ke area supportnya ini. Kalau teman-teman yang mau buy ini, menurut saya Cleo ini cukup menarik ya. Kita lihat dari volume up-nya ini besar-besar ya, kemudian volume koreksinya tipis-tipis. Jadi teman-teman kalau mau buy Cleo bisa buy di harga sekarang dengan stop loss di bawah sini teman-teman ya. Kalau close di bawah sini, di bawah 450 ya, di bawah 450 kalau close teman-teman boleh exit dulu dengan target di 500 ya. Ini risk rewardnya 1/2, jadi ini cukup oke ya, cukup oke untuk Cleo. Ya 1/3 kalau nggak salah ya ini ya. Jadi Cleo menurut saya cukup oke ya kalau untuk kita tradingkan untuk saat ini ya. Untuk hari Senin maksudnya. Saham berikutnya adalah saham MSIN. MNC Group lagi teman-teman. Nah ini hari ini ya terlihat melakukan penurunan dan bisa kita lihat di sini teman-teman ya, volume koreksinya setiap kali MSIN ini koreksi itu volumenya kecil-kecil ya, kecil-kecil. Jadi menurut saya ini MSIN ini masih
layak ya untuk kita pantau teman-teman. Nah, kalau kita dapat di harga buy-nya di sini ya, di supportnya ini, itu menurut saya sih area buy yang cukup menarik ya untuk MSCN ini di area 404 sampai 386. Nah, kalau close di bawah 386, teman-teman exit. Kalau dekat-dekat sini ya, di areanya ini ya, biar risk rewardnya menarik ya. Menurut saya sih ini masih ada peluang untuk naik ya untuk MSCN ini, karena kita bisa lihat dah dari segi volumenya kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil sekali. Oke, itu saja ya untuk MSCN. Saham selanjutnya adalah saham EXL. Nah, Excel ini ya, beberapa hari yang lalu ya, pernah saya analisa di, kalau nggak salah di candlenya ini ya. Saya sarankan tunggu di area 1400 dengan stop loss di 2360 ya. Belum pernah stop loss, dan hari ini 2 hari ini ya naik kena target pertama kita teman-teman. Buat teman-teman yang udah entry di bawah sini ya, saya sarankan hold aja teman-teman. Hold aja, ini masih so far masih akumulasi ya di Excel ini. Target berikutnya adalah di 2800 untuk XL ini. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry bisa tunggu dulu teman-teman. Tunggu kalau Excel ini retest lagi ke areanya ini ke sekitaran 2600. Nah, kalau Excel retest dulu teman-teman boleh ikutan entry. Kalau langsung naik teman-teman bisa tunggu Excel ini breakout dari 2800. Nah, kalau itu di breakout apalagi volumenya up ya, teman-teman boleh ikutan entry. Tapi seperti video-video saya sebelumnya teman-teman ya, kalau saya sendiri nggak suka ya buy on breakout. Kenapa? Karena saya sendiri nggak bisa full update pantau market ya, karena saya juga ada pekerjaan, jadi nggak bisa full pantau market. Itulah mengapa saya nggak suka buy on breakout ya. Strateginya gimana? Teman-teman bisa seperti ini ya. Misalkan saham Excel ini breakout ke sini, breakout ya. Nah, teman-teman bisa, biasanya kalau ini kan resisten cukup kuat nih, biasanya dia retest dulu. Strateginya kalau dia retest itu berarti terkonfirmasi ini breakout ya. Kalau breakout dengan volume besar, kemudian retestnya volumenya sangat kecil, berarti ini terkonfirmasi breakout teman-teman ya. Teman-teman bisa antri di sini. Nah, begitulah cara mensiasati buy on breakout ya. Kalau teman-teman sama seperti saya ya, nggak bisa mantau market setiap saat, maka strateginya teman-teman bisa gunakan seperti itu ya. Kemudian biasanya akan menunjukkan kenaikan ya. Oke, itu saja analisa saya untuk Excel teman-teman. Saham selanjutnya adalah saham IRA. Nah, IRA ini sendiri sebelumnya udah pernah saya analisa ya. Sorry teman-teman ya. Sorry ya. Nah, IRA ini sendiri pernah saya analisa ya. Saya sarankan buy di 2000 dengan stop loss di bawah 2000 ya. Ini stop lossnya tipis ya waktu itu ya. Dan kena stop loss ya, tapi stop lossnya tipis. Nah, buat teman-teman yang mau buy IRA, ini menurut saya IRA ini sekarang cukup menarik ya. Kita lihat candle 1 jamnya. Nah, kalau teman-teman yang mau buy IRA, teman-teman bisa pasang stop loss di sini ya, di bawah 1950 ya. Beberapa tick 1-2 tick di bawah 1950. Kalau itu di breakout, teman-teman stop dulu, kemudian teman-teman bisa tunggu lagi di daerah sekitaran 1800 ya untuk IRA ini teman-teman. Menurut saya ini IRA masih cukup oke ya, cukup oke. Dan saham selanjutnya adalah saham Era Jaya. Ini saham retail ya, penjualan handphone. Nah, sebelumnya ini pernah saya analisa, untuk saya sarankan buy di daerah sini ya, di area
box kuning ini area 80 sampai 575. Kalau close di sini out dulu ya, ini belum sempat close ya, belum sempat close, kemudian dibawa naik kena target pertama kita ya. Emang ada saham-saham yang harus kita tunggu candle close-nya teman-teman, karena kita lihat ya, karena seperti era ini sendiri banyak shadow-shadownya di sini ya, maka candle konfirmasinya adalah candle close-nya ya. Kalau menurut saya sih seperti itu teman-teman ya. Kalau saham yang banyak shadow-shadownya seperti ini, banyak shadownya, maka candle konfirmasinya adalah candle close-nya teman-teman. Nah, sekarang strateginya gimana? Ini kan terlihat breakout ya, breakout volume up. Di sini terkoreksi, volumenya emang up, tapi kan di sini perpaduan antara buyers dan seller ya, karena ini sahamnya bisa dibilang kemana-mana ya. Nah, ada shadownya, ada shadow ke atas, ada shadow ke bawah, dan ini candle yang terakhir ini menandakan bahwa masih ada perlawanan buyers ya dari bawah di supportnya ini. Nah, kalau teman-teman yang mau buy di harga sekarang ya, teman-teman bisa pasang stop loss jika era ini close dari 645 ya, 645, kemudian target pertamanya ada di 725 ya, 725. Jadi ini risikonya sekitaran 1/2,5 ya. Oke, itu untuk era ya. Menurut saya sih era ini masih cukup menarik ya untuk kita pantau. Dan karena IHSG juga lagi turun ya, dan juga asing masih distribusi, maka saran saya sih hindari dulu saham-saham blue chip ya. Dan seperti yang sudah pernah saya bilang sebelumnya ya, saya itu nggak suka ya untuk trading saham-saham blue chip. Kenapa? Karena saham blue chip itu pergerakannya lambat ya, lambat, maka untuk trading itu menurut saya kurang menarik ya. Makanya saya biasanya pilih-pilih saham second liner, dan bahkan kadang-kadang saham third liner ya, atau orang-orang bilang saham gorengan. Tapi itulah yang memberikan cuan gede dalam waktu singkat ya, asal kita tahu di mana risknya kita, di mana targetnya kita ya teman-teman. Oke, itu saja ya untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.